Rasanya nggak adil juga kita kemudian ngejudge bahwa ya kalau kamu udah melakukan ya end gitu ya, selesai sudah hidupmu yang terkait dengan masa depan. Jadi kalau masyarakat lebih peduli, lebih care, saya yakin persoalan anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini akan lebih tertangani dengan baik. Guru besar di bidang psikologi forensik yang pertama di Indonesia disandang oleh dosen Universitas Surabaya Yusti Probowati pada tahun 2007. Aspek penting psikologi forensik adalah kemampuannya untuk menerjemahkan informasi psikologi ke dalam kerangka hukum. Secara langsung, dampak bidang yang digeluti dosen yang mengajar sejak 1989 itu dapat dirasakan warga binaan anak di lapas. Pendampingan psikologi sangat dibutuhkan anak, khususnya seperti di LP Jombang di Jawa Timur ini, sebab keterbatasan ruang menyebabkan tidak ada lapas khusus bagi anak-anak. Bicara tentang yang ideal, sebenarnya anak yang bermasalah dengan hukum yang di lapas itu sebenarnya kan banyak persoalan psikologisnya. Harusnya sih harus ada pendampingan psikologis. Tapi lapas-lapas Indonesia kebanyakan tidak punya psikolog, termasuk juga yang di sini. Jadi makanya yang bisa dilakukan oleh pendamping salah satunya adalah mendengarkan ketika mereka lagi suntuk, lagi bete gitu ya, istilah anak-anak sekarang. Dan yang kedua membuat mereka sibuk sebenarnya. Sibuk dengan berbagai macam kegiatan. Untuk mengenali keinginan dan karakter anak di dalam lapas, salah satu metode psikologis yang digunakan adalah lewat kegiatan menggambar. Anak ya, terutama anak-anak itu biasanya mereka kan punya emosi. Nah, emosi itu bisa keluar lewat berbagai macam cara, salah satunya lewat gambar. Jadi dalam bayangan saya selama ini kalau dengan gambar, anak-anak itu bisa mengekspresikan emosinya dia. Dia sedang marah, dia sedang bahagia, atau dia punya satu persoalan, kadang-kadang dia ekspresikan lewat gambar. Makanya saya minta dia untuk gambar. Itu cara termudah. Terus nanti setelah itu saya akan bertanya tentang apa sih maksudnya gambar yang kamu gambarkan ini. Lapas Jombang sebenarnya hanya bisa menampung sekitar 200 tahanan dan narapidana. Namun kini jumlahnya sudah jauh melebihi kapasitas. Warga binaan yang ditampung di tempat ini mencapai sekitar 800-an orang. Kepedulian dari Bu Profesor Yusti terhadap pembinaan, khususnya pembinaan anak itu luar biasa. Dan beliaulah yang mendorong sehingga kegiatan-kegiatan khususnya perhatian terhadap anak yang melibatkan rumah hati maupun pihak-pihak yang lain, sehingga pembinaan khusus untuk anak ini terdorong dari kegiatan mereka. Prihatin dengan kondisi warga binaan anak yang tidak mendapat pendamping psikolog, pada tahun 2011 Yusti Probowati mendirikan shelter rumah hati. Bukan hal mudah mengembalikan kondisi mental dan psikologis anak usai menjalani masa tahanan di lapas. Jadi ada dua jenis anak yang ada di sini, anak yang diversi dan anak yang keluar dari lapas. Jadi mereka tinggal di sini kurang lebih 6 sampai 8 bulan untuk mendapatkan dua hal. Yang pertama pendampingan psikologis karena kami dari psikologi, dan yang kedua juga keterampilan supaya mereka bekal hidup mereka juga ada. Saya berpikir bahwa negara tidak mungkin bisa mengerjakan semua gitu ya. Jadi saya sebagai bagian dari negara Indonesia yang membuat kita untuk peduli terkait dengan anak-anak. Dan sebenarnya saya udah mulai ini dari tahun 2002 ya. Saya mulai kunjungan ke lapas-lapas anak gitu. Saya ngeliat kok anak-anak ini persoalannya itu banyak banget gitu ya. Di lapas mereka juga bermasalah karena mereka tidak mendapatkan pendampingan psikologis, keluar mereka juga bermasalah. Dan rata-rata dari persoalan anak ini, rata-rata keluarganya memang bermasalah ya. Banyak persoalan yang berasal dari keluarga. Di rumah hati, anak-anak tidak hanya didampingi namun juga dibekali dengan berbagai pelajaran dan keterampilan. Mulai dari pelajaran formal seperti baca tulis dan matematika, hingga kemampuan informal seperti teknik membuat roti atau servis kendaraan bermotor. Ketakutannya gak disukai karena habis lepas dari penjara. Tapi kelamaan saya udah ngomongi lah kasusnya kriminal sudah biasa. Gitu mas, sementing nggak merugikan tetangga. Kalau namanya remaja kan selumrah mas. Tapi aku berusaha mas, gimana caranya untuk membuktikan bahwa aku benar-benar nggak seperti itu lagi gitu mas.
Ya dengan cara bekerja seadanya. Data dari Lembaga Pemasyarakatan Indonesia memperlihatkan adanya tren peningkatan jumlah pelaku tindak pidana anak setiap tahunnya. Anak-anak ini makin lama makin banyak di lapas-lapas LPKA, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di setiap provinsi, juga di lapas-lapas dewasa, kayak di lapas Jombang yang kita lihat tadi, kan juga ada anak gitu. Hampir di semua lapas dewasa selalu ada anak. Nah, saya berpikir kalau tidak ditangani dengan baik, kita tinggal menunggu bom waktu 10-20 tahun. Mereka akan menjadi kriminal-kriminal dewasa. Yusti Probowati berharap pemerintah Indonesia serius menangani permasalahan tindak pidana anak ini karena setiap anak berhak tumbuh besar secara layak demi meraih masa depan yang lebih baik.